Halo Gobers. Halo Kobars. Balik lagi sama kita di sini. Di mana Ya. nih? Ini di Probolinggo, di rest area. Di rest area Probolinggo, ya di tempatnya sih nggak tahu ya kilometer berapa, cuman ini tempatnya bagus banget sih. Ya, kita lagi menuju ke Bali. Kita udah nyiapin beberapa pertanyaan yang udah disiapkan ya. Jadi ini mungkin dari para Kopers ya, jadi para anggota Koperasi Digital Property yang sudah disiapkan pertanyaannya oleh admin kita. Gimana Min? Menurut gue pribadi, tabungan impian tuh lebih ke arah masa depan ya. Jadi kayak tabungan yaitu yang masa depan kita lah gitu. Contohnya kalau gue pribadi kayak buat nikah dan nikah. buat ngebahagiain orang-orang tercinta lah gitu, orang tua, pasangan dan saudara-saudara lah gitu. Jadi ibaratnya itu tabungan yang akan digunakan ke depannya untuk membahagiakan keluarga tercinta. Iya, Atau- karena nabung ya pasti ada tujuan. Betul sih. Nah, kalau lu gimana? Kalau menurut gua sih tujuan tabungan impian itu ya benar kata lu tadi, sebuah tabungan yang akan kita gunakan di kelak kemudian hari yang dimana sebelumnya kita sudah impi-impikan. Ya. Kayak contohnya itu gua mengimpikan gua tuh pengen buat kafe. Dan buat kafe, mau buat production house itu gue pengen banget tuh kayak seru nih, kayak bisa jadi kayak Om Manot Punjabi tuh, tau kan? Itu kayaknya seru tuh punya sebuah PH yang kayak gitu, terus punya kafe. Kalau gue lihat-lihat kan Roskuy ya kan, Ya. itu kayaknya jadi pemilik kafenya itu enak gitu, kayak seru walaupun banyak rintangannya, tapi kayaknya seneng gitu nih hobi. Itu gue salah satunya. Selain yang tadi dibilang yang buat ngebahagiain orang-orang keluarga tercinta itu sih menurut gue tujuan. Oh, gue juga kalau gitu. Gue juga pengen bikin SPBU. Tujuan gue untuk nabung itu pertama, gue selalu menyiasatikan untuk uang darurat. Itu paling penting. Kadang kayak sekarang nih gue lagi road trip kayak gini kan, ya kadang biaya-biaya nggak tertentu ya, kayak tiba-tiba harus nginep di hotel yang nggak nentu nih, itu kan gue pasti harus punya tabungan tuh. Terus makan itu juga perlu tuh. Itu sih tabungan tuh. Kalau untuk self reward tuh gue termaksud orang yang jarang ya, yang ibaratnya berkedok self reward alias boros ya menurut gue. Karena gue nggak terlalu suka. Kadang gue kalau mau beli barang tuh mikirnya lama, bisa seminggu atau 2 minggu. Banyak baru- lah perhitungannya. Iya betul. Itu menurut gue. Oke. Kalau lu gitu sendiri gimana? Sesuaiin sih, kayak misalkan bulan ini lagi dapat lebih, ya tentunya di 1 bulan tuh ya gue udah plot-plotin lah gitu. Plot-plotin ya. Buat tabungan, buat jajan, buat darurat. Nah, kalau misalkan berlebih, nah itu baru boleh ke self reward. Larinya gitu. Gitu sih. Cara gue buat nabung itu pertama, gue kan punya ibaratnya penghasilan tetap ya, penghasilan tetap gue tiap bulannya itu gue sisihin untuk tabungan, untuk akomodasi segala macam, untuk investasi, itu semua udah gue plot-plotting ya. Nah untuk side job atau bisnis lainnya itu mungkin gue larinya bukan ke akomodasi, itu udah pasti masuknya ke tabungan. Ya. Karena gue pengen banyakin tabungan supaya nanti kelak impian-impian gue tadi tuh sebelumnya gue ceritain itu akan terwujud. Gitu. Oke. Itu menurut gue. Kalau lu? Berarti kalau lu cara untuk mulai menabung itu harus ya ibaratnya punya penghasilan sampingan lah ya gitu ya. Bisa jadi kalau misalkan emang menurutnya belum sekiranya belum cukup lah. Gitu. Nah, kalau dari gua ya balik lagi ke tadi, punya tujuan lah. Karena kayak kalau nabung nggak punya tujuan juga akhirnya habis-habis juga ya. Itu tujuan paling penting berarti ya. Nah, tujuan. Cara lu nabung gimana? Nah, kalau cara gua tadi usahain, namanya laki ya. Kita bakal memimpin rumah tangga, bakal menikahi anak orang, Betul. dan membahagiakan orang tua juga gitu. Kita harus punya lebih dari satu pekerjaan lah, penghasilan maksudnya. Lebih dari satu penghasilan kalau bisa. Itu Nah, paling. itu bisa dikumpulin buat nabung. Berarti itu cara lu untuk nabung. Ya. Seberapa penting itu pasti penting banget ya. Menurut gue sih penting banget. Penting parah, penting banget karena ya namanya hidup ya, kita juga kan bukan anak bangsawan ya, bukan anak raja. Bukan aja ya. Iya. Gue justru lahir di keluarga yang biasa-biasa aja.
harus fighting, harus punya persiapan buat masa depan, buat nabung. Karena di umur sekarang ini kuncinya spirit sih. Iya. Spirit itu penting banget. Kalau nggak punya spirit ya susah. Banyak di luar sana yang masih belum semangat sih. Terus juga harus pinter-pinter lah. Kalau misalkan punya uang, punya tabungan juga harus bisa diolah ya biar bisa itu uang tuh bisa menghasilkan juga. Jangan terlalu difoya-foyakan ya karena uang itu prinsip gue ya. Uang yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Itu sih. Pengennya begitu. Ya kan? Betul. Pengennya Juga, begitu. Walaupun kita punya tabungan juga ya jangan yang didiemin doang. Betul. Itu mah sama aja bohong ya. Kayak udah nabung di bawah bantal kayak gitu. Kalau tips dan trik ya, gue sih yang pasti gue lakuin itu adalah investasi. Karena setiap investasi itu selalu gue hitung dengan plotting-plotting yang udah gue siapin di kemudian hari itu. Oh berarti lu udah nentuin beberapa. Betul, gue udah langsung kayak misalkan ya ada 30% atau 40% gue investasikan di sebuah platform, Koperasi Digital Property. Loh, iya. Di situ juga? Lah. Lu juga jajan? Iya. Emang itu gokil sih aplikasi. 10% bayangin gue dapat keuntungan. Sama. Itu baru pertama kali gue aplikasi itu dapat. Kalau di aplikasi lain itu gue dikit tipis. Pada akhirnya gue tarik semua gue taruh ke sana. Sama. Kalau gue jadi gini ya teman-teman ya. Ayo join sebagai anggota Koperasi Digital Property karena kalian bakal mendapatkan berapa? Banyak keuntungan. 10%. 10%. Jadi untuk kalian yang bisa langsung investasikan ke Koperasi Digital Property dapat keuntungan 10% dan jangan lupa setiap bulannya, setiap minggunya selalu ada giveaway untuk anggota. Selalu dapat emas ya. Itu pokoknya giveaway-nya itu selalu dapat emas. Ada yang lainnya juga seperti mungkin elektronik ataupun yang lain. Pokoknya setiap bulannya terus pantengin Instagramnya Koperasi Digital Property supaya mendapatkan info-info menarik lainnya. Betul nggak? Betul. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya nggak? Ya, kapan lagi punya imbal jasa sebesar 10%? Waduh. Cari cuan yang gampang di Koperasi Digital Property. Tunggu bersama. Dadah.